Selamat datang di channel Sahabat Onlineku. Halo, sahabat cerita. Sebelum kisah luar biasa ini dimulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kali ini, kamu akan menyaksikan kisah seorang gadis desa bernama Widianti Putri, yang kekayaannya bikin heboh satu negara, bahkan disebut-sebut lebih tajir dari seorang Prabowo. Penasaran? Yuk, kita mulai ceritanya sekarang juga. Di sebuah desa kecil bernama Cibadak, terletak di lereng Gunung Salak, hiduplah seorang gadis muda bernama Widianti Putri. Ia dikenal masyarakat sebagai sosok sederhana yang tiap hari membantu ibunya di dapur dan ayahnya di sawah. Tak ada yang menyangka bahwa di balik wajah manis dan pakaian lusuhnya, tersembunyi kekuatan finansial yang mengejutkan dunia. Widianti lahir dari keluarga petani biasa. Ayahnya seorang penggarap lahan, sementara ibunya menjual hasil panen di pasar. Sejak kecil, Widianti terbiasa hidup hemat dan mandiri. Ia belajar menabung dari uang jajan, dan setiap malam duduk di pojok kamar mempelajari teknologi melalui ponsel murah warisan kakaknya yang telah merantau. Tidak seperti remaja lainnya yang menghabiskan waktu dengan media sosial atau bermain game online, Widianti punya kebiasaan tak biasa, membaca laporan keuangan perusahaan dunia dan memahami pola pasar kripto. Ia diam-diam belajar bahasa Inggris melalui subtitle video, lalu masuk ke forum-forum internasional dengan nama samaran, Witbyte. Di usia 15 tahun, ia sudah menghasilkan uang dari menjual desain digital dan membuat sistem cerdas berbasis AI yang digunakan oleh startup luar negeri. Semua penghasilannya ia simpan dalam bentuk aset digital, terutama Bitcoin dan Ethereum, serta saham perusahaan besar yang dibelinya lewat platform internasional. Seluruh kegiatannya disembunyikan dari orang-orang desa. Widianti tahu, jika kabar kekayaannya tersebar, ia bisa menjadi bahan gunjingan atau bahkan target orang jahat. Karena itu, ia tetap berpakaian seperti gadis biasa, bersepeda ke pasar, dan memakai ponsel dengan layar retak. Namun rahasia tak selamanya bisa disimpan. Suatu hari, seorang YouTuber traveling bernama Bang Ardi datang ke desa Cibadak untuk konten, hidup di desa tanpa sinyal. Saat sedang merekam kehidupan warga desa, ia memergoki Widianti sedang melakukan transaksi internasional dengan laptop tua di sebuah gubuk kecil. Kejadian itu terekam, dan tanpa disadari, jadi viral. Video itu diunggah dengan judul, "Gadis desa ini punya aset lebih banyak dari menteri." Dalam waktu 24 jam, jutaan orang menontonnya. Nama Widianti mendadak jadi bahan perbincangan di berbagai media sosial. Semua orang penasaran siapa sebenarnya gadis ini. Awalnya, Widianti ketakutan. Ia merasa hidupnya yang damai akan berubah. Ia bahkan sempat mematikan semua akunnya, menghapus jejak digitalnya, dan mengurung diri di rumah. Namun desakan media dan masyarakat terus meningkat. Wartawan berdatangan ke desa, bahkan mobil-mobil mewah terlihat mondar-mandir mencari alamatnya. Yang lebih mengejutkan, seorang analis keuangan dari Jakarta menyebut dalam sebuah talk show bahwa dari data yang tersebar, total aset Widianti kemungkinan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah. Jika benar, maka ia lebih tajir daripada Prabowo Subianto yang hartanya sekitar 2 triliun rupiah menurut LHKPN, kata analis itu. Desa Cibadak geger, para tetangga tak percaya, kepala desa pun bingung. Widianti, yang suka bantu nyiram kebun saya itu, katanya heran, namun semuanya akan berubah. Hari itu menjadi awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang negeri dan dunia. Sejak video Bang Ardi tersebar luas, nama Widianti Putri langsung menanjak ke puncak trending di berbagai platform. Netizen ramai-ramai mencari tahu siapa sebenarnya gadis desa itu. Beberapa mengira ini hanya gimmick demi konten, tapi ketika tangkapan layar akun kripto Widianti beredar, menunjukkan saldo miliaran rupiah dalam berbagai mata uang digital, publik langsung terdiam. Media besar mulai turun tangan. TV nasional, media online, bahkan jurnalis dari luar negeri ikut menyoroti fenomena Ratu Kripto dari Cibadak. Wartawan berebut mendatangi rumah Widianti yang masih beratapkan seng, namun dijaga ketat oleh warga desa yang ingin melindungi kebanggaan mereka. Kepala desa pun akhirnya menggelar konferensi pers dadakan di balai desa. "Kami tidak tahu kalau Widianti selama ini menjalankan bisnis besar. Kami bangga, tapi juga bingung," ujarnya sambil tersenyum canggung. Desa yang dulunya sepi, kini jadi objek wisata digital mendadak. Sementara itu, di dunia maya, perdebatan sengit mulai muncul. Banyak yang kagum,
namun tak sedikit pula yang sinis. Ada yang bilang Widianti cuma pion, ada pula yang menuduh bahwa harta itu hasil pencucian uang. Tapi pengacara dan ahli teknologi blockchain membela, semua transaksinya bersih, tercatat, dan transparan. Ia hanya cerdas lebih dulu dari kita semua. Widianti sendiri masih terkurung dalam rumahnya. Ia bingung harus bagaimana. Tawaran wawancara berdatangan. Ada yang ingin menjadikannya bintang iklan, ada pula yang memintanya tampil di acara politik nasional. Namun ia tetap diam, hanya membaca semua dari layar laptopnya. Tak lama kemudian, muncul laporan dari Bloomberg dan Forbes Asia yang menyebut Widianti sebagai salah satu pemilik kripto individu dengan portofolio terbesar di Asia Tenggara. Dalam daftar itu, namanya sejajar dengan miliarder muda dari Singapura dan Jepang. Hal ini membuat pemerintah mulai waspada. Lembaga Keuangan Negara dan PPATK mulai mengaudit sumber dana Widianti. Tapi hasilnya bersih. Semua transaksi masuk secara sah melalui platform global legal. Bahkan, pajaknya pun telah dibayar lewat mekanisme sistem digital otomatis. Widianti tidak hanya pintar, tapi juga patuh hukum. Saat isu kekayaannya makin mencuat, seorang pembawa acara talk show menyindir, Widianti Putri ini lebih kaya dari Pak Prabowo loh. Kok bisa? Dari sawah ke saham, dari kebun ke kripto. Penonton tertawa, tapi juga terpukau. Bahkan tokoh-tokoh nasional mulai menyebut nama Widianti dalam pidatonya. Prabowo sendiri, ketika ditanya oleh wartawan soal Widianti, hanya tersenyum dan berkata, kalau benar begitu, bagus dong. Semoga bisa bantu negara. Ucapan itu menenangkan, tapi publik justru semakin antusias membandingkan harta keduanya. Netizen lalu membuat meme, foto Widianti sedang memetik bayam di samping foto Prabowo mengenakan jas militer. Captionnya, yang satu petik sayur, yang satu petik senjata. Tapi siapa yang petik cuan lebih banyak? Meme itu viral, membuat banyak orang tertawa sekaligus berpikir. Di tengah hiruk-pikuk itu, Widianti akhirnya memutuskan untuk berbicara. Lewat akun YouTube barunya, ia membuat video sederhana, duduk di depan kamera, mengenakan kaos polos, dengan latar belakang rak buku digital. Dalam video itu, ia berkata, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya belajar sendiri, dan bekerja dari desa. Saya ingin membuktikan bahwa anak desa juga bisa bersinar. Video itu langsung ditonton 48 juta kali dalam 3 hari. Dunia seolah menyadari bahwa kekayaan tak lagi berasal dari warisan atau kekuasaan, tapi dari pikiran, kemauan, dan internet yang stabil. Dan sejak itulah, dunia tahu bahwa seorang gadis desa bernama Widianti Putri telah mengguncang peta kekayaan nasional, dan bukan tidak mungkin, akan mengubah masa depan Indonesia. Setelah video pengakuannya viral, Widianti menerima undangan resmi dari Istana Negara. Undangan itu datang langsung melalui utusan khusus dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Di surat itu tertulis, Presiden ingin bertemu dan berdialog langsung dengan Saudari Widianti Putri mengenai masa depan ekonomi digital Indonesia. Awalnya Widianti ragu, ia belum pernah naik pesawat, apalagi ke Istana Negara. Ia takut jadi bahan politik. Tapi setelah berdiskusi dengan keluarganya dan beberapa warga desa, ia memutuskan untuk berangkat. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa teknologi bisa diakses siapa saja, bahkan dari desa, ucapnya. Saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, puluhan wartawan sudah menunggu. Mereka membanjiri pintu kedatangan, berteriak memanggil namanya. Widianti tetap tenang. Dengan hijab sederhana dan tas kain di tangan, ia melangkah pasti, didampingi ajudan istana. Pertemuan dengan Presiden berlangsung tertutup. Namun bocoran dari staf istana menyebutkan bahwa Presiden sangat terkesan dengan cara berpikir Widianti. Ia punya visi yang bahkan tak banyak dimiliki pemimpin muda, kata Presiden kepada ajudannya. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta Widianti menjadi duta ekonomi digital nasional. Ia juga diminta menjadi inspirasi bagi anak muda untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta dan pemiliknya. Widianti menolak dengan sopan jabatan formal. Tapi ia menawarkan ide, membangun platform edukasi gratis yang mengajarkan coding, finansial, dan blockchain dalam bahasa Indonesia untuk anak-anak desa. Presiden menyambut dengan tangan terbuka. Negara akan bantu, janjinya. Sepulang dari istana, Widianti disambut seperti pahlawan. Desa Cibadak mengadakan acara syukuran, dengan tumpeng besar dan pentas seni. Warga bangga, anak-anak membawa poster bertuliskan, Kak Widianti, panutan kami.
Namun di balik semua kemeriahan, Widianti sadar, hidupnya sudah berubah. Ia tidak lagi bisa sembunyi. Orang-orang kini memperhatikannya, mengikuti setiap langkahnya. Ia harus berhati-hati, karena salah bicara atau bertindak bisa berakibat besar. Meski begitu, ia tak mau lari dari tanggung jawab. Ia mulai mengatur jadwal, membagi waktu antara bekerja, berbicara di seminar, dan tetap pulang ke desa setiap akhir pekan. Saya tidak mau kehilangan akar saya, katanya dalam satu wawancara. Sebagai bentuk awal kontribusinya, ia menyumbangkan satu server superkomputer untuk sekolah desanya. Ia juga menyewa guru teknologi dari Jakarta untuk tinggal dan mengajar langsung di Cibadak. Dampaknya terasa cepat, anak-anak yang tadinya buta teknologi, kini mulai mahir membuat aplikasi. Widianti tak butuh gelar, tak butuh pangkat. Tapi ia tahu, dengan ilmu dan kekayaan yang ia miliki, ia bisa mengubah dunia. Dan ia mulai dengan langkah kecil, dari kampung halaman yang ia cintai. Ketika popularitas Widianti mencapai puncaknya, ancaman pun datang. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pengaruh besar seorang gadis muda yang tak terikat partai, lembaga, ataupun perusahaan raksasa. Mereka takut, Widianti akan membangkitkan generasi baru yang tidak bisa dikendalikan. Suatu malam, laptop Widianti diretas. Data-datanya sempat disebarkan di dark web. Namun berkat pengamanan berlapis yang ia bangun sendiri, tidak ada informasi penting yang bocor. Ia langsung meningkatkan keamanan digitalnya dan memperingatkan para pengikutnya tentang pentingnya literasi digital. Tak hanya serangan digital, ia juga mendapat ancaman fisik. Mobil yang ia naiki dalam perjalanan ke seminar pernah nyaris ditabrak oleh truk tanpa plat nomor. Polisi menyelidiki, tapi pelaku menghilang. Widianti tetap tenang, tapi keluarganya mulai khawatir. Pihak istana kembali menghubunginya dan menawarkan pengawalan khusus. Namun ia menolaknya. Saya ingin tetap jadi rakyat biasa, ucapnya. Sebagai gantinya, ia merekrut tim kecil keamanan dari warga desa yang ia latih sendiri melalui sistem keamanan berbasis AI. Di tengah tekanan itu, muncul pula tuduhan bahwa Widianti melakukan manipulasi pasar. Seorang mantan pejabat menuduh bahwa kekayaannya adalah hasil rekayasa sistem. Tapi ketika investigasi dilakukan, terbukti bahwa semua aktivitas Widianti legal dan transparan. Dukungan publik untuknya justru makin kuat. Gerakan tagar Kami Bersama Widianti viral di media sosial. Banyak tokoh nasional membela Widianti. Bahkan ada petisi online yang meminta pemerintah menjadikan kisah Widianti sebagai kurikulum sekolah. Namun cobaan belum selesai. Ayah Widianti jatuh sakit karena tekanan media. Ia merasa bersalah karena perhatian besar terhadap keluarga mereka. Widianti pun memutuskan untuk mengurangi aktivitas publik demi menemani ayahnya di rumah sakit. Di masa itulah Widianti banyak merenung. Ia menulis jurnal pribadi, menyendiri, dan berdoa. Ternyata jadi terkenal itu bukan soal dipuji, tapi soal diuji, tulisnya di sebuah status yang menyentuh jutaan hati. Beberapa bulan kemudian, ayahnya sembuh perlahan. Widianti kembali semangat. Ia sadar bahwa jika ia menyerah, maka mereka yang membencinya akan menang. Ia pun bangkit, tapi kali ini dengan strategi lebih kuat dan tim yang lebih solid. Ia tahu, jalan menuju perubahan bukan jalan lurus. Tapi ia sudah bertekad, tak akan berhenti sampai semua anak Indonesia, dari kota sampai pelosok, punya akses dan kesempatan yang sama seperti dirinya. Setelah melewati berbagai ujian, Widianti memutuskan untuk mendirikan yayasan bernama Widianti Foundation. Tujuannya sederhana namun besar, memperluas akses literasi digital dan ekonomi kepada masyarakat desa di seluruh Indonesia. Yayasan itu bermarkas di bekas gudang padi yang disulap menjadi pusat teknologi desa. Yayasan ini tidak hanya mengajar coding, tetapi juga mengajarkan etika digital, pengelolaan keuangan pribadi, serta strategi membangun bisnis berbasis teknologi. Seluruh program dibuat gratis dan tersedia dalam berbagai bahasa daerah agar bisa diakses semua kalangan. Dengan cepat, program ini menyebar ke berbagai wilayah. Dalam 6 bulan, lebih dari 400 desa tergabung dalam jaringan Desa Cerdas Digital. Banyak anak muda yang sebelumnya menganggur kini mulai merintis usaha daring sendiri. Mitra internasional mulai berdatangan. Dari Google hingga UNESCO, semuanya ingin bekerja sama dengan Widianti. Namun ia selektif. Saya tidak butuh uang, saya butuh komitmen jangka panjang yang tidak merugikan rakyat kecil, tegasnya.
Beberapa tokoh pendidikan menyebut langkah Widianti sebagai revolusi pendidikan rakyat. Bahkan Menteri Pendidikan datang langsung ke Cibadak untuk melihat pusat pembelajaran buatan Widianti. Kami akan replikasi ini di 10.000 sekolah, ucap sang menteri. Widianti merasa tersentuh. Ia tak pernah menyangka idenya yang dulu hanya ditulis di buku catatan robek kini menjadi blueprint nasional. Ia membuktikan, pendidikan tak butuh gedung megah, cukup dengan niat, koneksi internet, dan semangat belajar. Namun tak semua pihak senang. Beberapa institusi pendidikan swasta elit merasa tersingi. Mereka mulai menyebarkan opini negatif di media. Tapi rakyat sudah cerdas. Mereka tahu siapa yang benar-benar berpihak pada masa depan bangsa. Widianti menjawab dengan cara elegan. Ia merilis laporan keuangan terbuka yayasannya di situs publik. Semua donasi, pengeluaran, dan aktivitas dapat diakses siapa saja. Transparansi ini justru membuatnya makin dihormati. Tak lama kemudian, Widianti mendapatkan penghargaan dari PBB sebagai tokoh perubahan global di bidang edukasi teknologi. Ia menjadi wanita termuda dari Asia Tenggara yang meraih penghargaan tersebut. Namun saat diwawancara, ia hanya berkata, "Saya tidak sedang mencari penghargaan. Saya hanya tidak ingin melihat anak-anak desa tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka tidak cukup pintar." Widianti tahu, perjuangannya baru dimulai. Ia telah membangun pondasi. Kini saatnya mengangkat lebih banyak orang untuk berdiri di atasnya. Di tengah kiprahnya di bidang pendidikan, sebuah laporan resmi dari lembaga internasional menghebohkan publik. Widianti Putri tercatat sebagai salah satu wanita terkaya di Asia Tenggara, mengungguli banyak pejabat dan tokoh politik senior. Laporan itu menyebut bahwa total kekayaan bersih Widianti mencapai 6,8 triliun rupiah, terdiri dari aset digital, saham teknologi, dan properti yang tersebar di 5 negara. Publik langsung heboh. Media nasional kembali menjadikan nama Widianti sebagai headline. Yang membuat laporan itu semakin viral adalah satu kalimat di dalamnya, "Lebih tajir dari Menhanri." Masyarakat langsung tahu siapa yang dimaksud, Prabowo Subianto. Komparasi ini langsung menjadi bahan diskusi di TV, YouTube, dan media sosial. Talk show politik mengangkat tema, apakah kekayaan generasi muda digital menandai pergeseran kekuatan ekonomi nasional? Banyak narasumber mengakui bahwa Widianti adalah simbol perubahan zaman. Namun Widianti tak mau ikut larut dalam euforia. Ia menyatakan, "Saya tidak bangga karena lebih kaya dari siapapun. Kekayaan bukan tujuan, tapi alat untuk menciptakan perubahan." Jawabannya menuai pujian luas. Prabowo sendiri akhirnya memberi tanggapan. Dalam sebuah konferensi pers, ia tertawa dan berkata, "Bagus kalau ada anak muda yang lebih hebat dari saya. Negara ini butuh banyak Widianti." Kalimat itu membuat banyak orang salut pada jiwa besar sang menteri. Meski demikian, tekanan sosial terhadap Widianti semakin besar. Banyak pejabat yang mencoba mendekatinya, entah dengan tujuan kolaborasi atau kepentingan politik. Ia menolak dengan halus, "Saya masih terlalu muda untuk urusan kekuasaan." Ia memilih tetap fokus mengembangkan yayasannya dan memperluas program ke daerah tertinggal. Ia mulai membangun pusat data di Papua dan Sulawesi, bahkan memfasilitasi satelit internet untuk pulau-pulau terpencil. Widianti tahu bahwa kekayaan yang ia miliki bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak digunakan dengan bijak, ia bisa kehilangan arah. Tapi ia selalu ingat pesan ibunya, "Kaya bukan soal angka, tapi soal seberapa banyak kamu memberi." Dengan prinsip itu, ia melangkah terus. Dan masyarakat mulai menyadari, Widianti bukan hanya fenomena digital, tapi simbol harapan baru Indonesia. Ketika dunia melihat Widianti sebagai miliarder digital, ia tetap menyebut dirinya, "anak petani." Dalam setiap pidatonya, ia menyisipkan kisah masa kecilnya yang membantu menanam cabai dan mengangkat karung pupuk. Widianti menganggap masa lalunya bukan sebagai aib, melainkan sumber kekuatan. "Saya lahir dari tanah, maka saya tidak akan lupa siapa yang menanamkan akar di hidup saya," katanya dalam konferensi Teks Indonesia. Salah satu langkah mengejutkan yang ia ambil adalah membeli lahan seluas 500 hektar di Jawa Barat untuk dijadikan kawasan inovasi pertanian digital. Ia menggabungkan teknologi AI, sensor tanah, dan analisis cuaca dalam satu sistem terintegrasi. Hasilnya luar biasa, panen meningkat 3 kali lipat. Para petani dilatih untuk memanfaatkan teknologi, dari drone penyemprot hama hingga aplikasi pengatur kelembaban tanah. Desa yang dulunya miskin kini menjadi pusat percontohan nasional.
Banyak ahli menyebutnya sebagai revolusi hijau versi 2.0. Bahkan negara tetangga mengirim perwakilan untuk belajar langsung ke desa binaan Widianti. Ia kembali membuktikan, teknologi bisa memberdayakan petani jika digunakan dengan hati nurani. Menteri Pertanian pun datang berkunjung dan terkesan. "Saya merasa seperti belajar dari dosen," ucapnya sambil tertawa. Presiden kembali memberi penghargaan khusus atas kontribusi Widianti dalam ketahanan pangan digital. Namun Widianti tetap merendah. "Saya bukan ahli, hanya orang yang ingin petani dihargai seperti profesional lain." Kalimat itu membuat banyak petani menitikkan air mata. Ia juga mendirikan koperasi digital yang membantu petani menjual hasil panen langsung ke konsumen, tanpa perantara. Dalam waktu 3 bulan, pendapatan petani meningkat 200%. Para petani kini menyebut Widianti sebagai ratu sawah digital. Widianti tak mengambil untung dari program itu. Semua keuntungan disalurkan kembali untuk pendidikan anak-anak petani. Karena tidak ada reformasi pertanian tanpa reformasi pendidikan, ucapnya tegas. Ia menjadi ikon baru, anak petani yang bukan hanya sukses, tapi mengangkat derajat seluruh profesi yang dulu sering diremehkan. Dan dunia pun makin takjub, gadis dari desa ini benar-benar berbeda. Namanya yang terus meroket, kekayaannya yang transparan, dan pengaruhnya yang nyata membuat banyak partai politik mulai melirik Widianti. Beberapa bahkan terang-terangan menyebut ingin menjadikannya calon presiden muda masa depan. Undangan politik datang bertubi-tubi. Namun Widianti tak bergeming. Dalam sebuah wawancara nasional, ia menyampaikan pernyataan tegas, "Saya tidak tertarik kekuasaan. Saya tertarik perubahan." Kalimat itu menjadi kutipan viral dan memperkuat citranya sebagai tokoh idealis sejati. Meski begitu, tekanan politik tetap datang. Ada yang mencoba menjebaknya dalam isu korupsi, ada pula yang menawarkan dana triliunan agar ia bersedia menjadi wajah muda partai tertentu. Widianti menolak semuanya dengan tenang dan bukti. Alih-alih tergoda kekuasaan, ia justru memperluas platform digitalnya, rakyatbelajar.id, sebuah portal gratis dengan kurikulum lengkap dari SD hingga kuliah berbasis kecerdasan buatan, dirancang khusus untuk siswa di daerah terpencil tanpa perlu kuota besar. Portal itu meledak. Dalam 1 bulan pertama, lebih dari 3 juta anak mengaksesnya. Banyak guru dan sekolah menggunakan materi dari sana karena lebih praktis dan mudah dipahami. Bahkan UNESCO kembali memberikan penghargaan. Sementara partai politik bingung merayu Widianti, masyarakat makin mencintainya. Banyak yang menyebut, dia sudah jadi pemimpin, bahkan tanpa kursi kekuasaan. Julukan, Presiden Rakyat Digital, pun muncul secara organik di media sosial. Meski begitu, Widianti tidak sombong. Ia tahu, pengaruh besar juga berarti tanggung jawab besar. Ia pun membentuk Dewan Etika Internal yang mengawasi semua keputusan strategis platform dan yayasannya agar tidak tersesat arah. Suatu hari, seorang tokoh nasional senior datang menemuinya diam-diam. Orang itu berkata, "Kamu bisa jadi pemimpin sejati negeri ini." Tapi Widianti menjawab dengan tersenyum, "Negeri ini tak butuh satu pemimpin hebat, tapi sejuta rakyat yang melek teknologi dan adil dalam berpikir." Kalimat itu menggema. Banyak aktivis muda terinspirasi. Muncul gerakan sosial baru, tagar Widianti Effect, sebuah gelombang kesadaran digital dan pemberdayaan desa melalui teknologi yang menjalar ke seluruh pelosok negeri. Widianti tetap melangkah di jalur sunyi, jauh dari keramaian kekuasaan. Ia tahu, godaan politik bisa mengaburkan niat baik. Ia lebih memilih menjadi jangkar perubahan yang tak terlihat, tapi menggerakkan segalanya dari bawah. Dan dari balik layar, ia terus menulis masa depan. Dengan kode, ide, dan niat yang tulus. Kabar tentang Widianti Putri tidak hanya berhenti di Asia Tenggara. Namanya mulai masuk ke jurnal-jurnal teknologi dan ekonomi global. Majalah Time menulis artikel berjudul, "The Girl Who Coded a New Future from Her Farm." Artikel itu dibaca jutaan orang. Stanford, MIT, hingga Harvard mengundangnya menjadi pembicara kehormatan. Namun ia menolak tawaran studi beasiswa karena ingin fokus pada Indonesia. "Saya tidak perlu gelar dari luar negeri untuk membangun negeri sendiri," katanya. World Bank dan IMF mengundangnya untuk berdiskusi tentang inklusi keuangan berbasis digital. Dalam pidatonya yang penuh data dan empati, Widianti menyampaikan solusi agar rakyat kecil tidak tertinggal di era ekonomi digital. Negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah mulai mengadaptasi sistem pendidikan dan koperasi digital milik Widianti. Dalam waktu singkat,
Indonesia berubah dari konsumen teknologi menjadi penyumbang solusi global. PBB pun mengangkat Widianti sebagai penasihat muda dalam Dewan Inovasi Dunia. Ia jadi wanita termuda dalam sejarah yang duduk di dewan tersebut. Namun ia tetap sederhana, selalu mengenakan pakaian khas Sunda saat tampil. Widianti mulai dikenal di kalangan inovator dunia, tapi ia tak pernah lupa kampungnya. Ia tetap pulang ke Cibadak setiap minggu, mengajar anak-anak desa langsung, sambil makan singkong dan minum kopi hitam bersama warga. Ia juga mendirikan Kampung Inovator, sebuah tempat pelatihan gratis bagi anak-anak desa dari berbagai provinsi yang ingin belajar teknologi, bahasa asing, serta membangun bisnis mandiri. Program ini menciptakan lebih dari 2.000 startup desa dalam 2 tahun. Sementara dunia membuka tangan, Widianti justru memperkuat akar. Ia ingin dunia datang ke Indonesia, bukan Indonesia lari ke luar negeri. Ia percaya bahwa tanah sendiri adalah tempat terbaik untuk menanam benih perubahan. Dari semua pencapaian itu, satu hal yang membuatnya paling bahagia adalah saat seorang ibu dari pedalaman Papua menulis surat kepadanya, "Anakku sekarang bisa membaca dan membuat aplikasi sendiri. Terima kasih, Widianti." Ia menangis membaca surat itu. Karena baginya, bukan angka triliun yang penting, tapi senyum yang lahir dari ilmu. Dan di sanalah Widianti berdiri, bukan di panggung politik, bukan di atas tumpukan kekayaan, tapi di tengah rakyat yang tercerahkan. 5 tahun sejak video pertamanya viral, Widianti kini dianggap legenda hidup. Di usianya yang belum genap 25 tahun, ia telah menciptakan perubahan lebih besar daripada yang dilakukan lembaga-lembaga resmi selama puluhan tahun. Namun hidup Widianti tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah lamanya, tidur di kamar kecil berdinding triplek, dan menolak pindah ke istana mewah. "Rumah ini mengingatkanku bahwa semua orang punya titik awal," ujarnya suatu malam. Banyak yang menuliskan kisah hidupnya menjadi buku, film dokumenter, hingga animasi anak. Tapi Widianti hanya tertawa, "Jangan bikin saya tokoh dongeng. Saya cuma tukang belajar." Ia mulai menyiapkan generasi. Di yayasannya, ia melatih ratusan pemuda desa untuk menjadi pemimpin baru. Ia tahu bahwa suatu hari ia akan mundur, dan perjuangan ini harus terus berlanjut. Pada ulang tahunnya yang ke-25, Presiden Indonesia mengirimkan surat resmi berisi penghargaan tertinggi, Bintang Mahaputra Utama. Ini adalah bentuk pengakuan negara atas kontribusinya pada pendidikan, ekonomi, dan teknologi nasional. Tapi yang lebih mengharukan, adalah ketika semua anak di desa Cibadak membuat mural wajah Widianti di tembok sekolah, dengan tulisan besar, "Teh Widianti, inspirasi kami." Hari itu, Widianti berdiri di depan mural itu. Ia tak bisa menahan air mata. Ia tidak pernah mencari ketenaran, tapi ia menemukan cinta dari bangsanya. Ia pun menulis pesan terakhir di blognya sebelum mengundurkan diri dari semua jabatan yayasan, "Kini giliran kalian. Saya hanya pembuka jalan. Sekarang, lanjutkan perjuangan ini." Rakyat merasa kehilangan, tapi juga bersyukur. Karena Widianti telah membuktikan, bahwa dari desa kecil pun, seseorang bisa mengguncang dunia, tanpa harus kehilangan akarnya. Namanya akan terus dikenang, bukan sebagai miliarder, bukan sebagai presiden, tapi sebagai anak petani yang menyulap keterbatasan menjadi cahaya harapan. Sekian ceritanya, makasih buat yang sudah menonton.